Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sari Hayati. Oke, sebelum melanjutkan ke materi, silahkan kalian like, share, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Baiklah, materi hari ini yaitu mengenai mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh suatu produk. Nah, harga ini merupakan salah satu elemen program pemasaran yang menghasilkan pendapatan atau pemasukan, sementara elemen lainnya menghasilkan biaya. Internet memungkinkan penjual mendiskriminasikan pembeli dan sebaliknya, di mana di sini pembeli dapat mendapatkan perbandingan harga secara langsung dari ratusan pemasok. Kemudian juga pembeli dapat menyebutkan harga mereka dan berusaha membuatnya dipenuhi oleh penjual, lalu juga mendapatkan bonus secara gratis. Nah, berikutnya untuk penjual, dengan adanya internet maka akan mereka dapatkan yaitu mengamati perilaku pelanggan dan menghantarkan kepada perorangan, lalu juga memberikan akses untuk harga khusus kepada pelanggan tertentu. Baik pembeli dan penjual di sini dapat menegosiasikan harga di lelang bursa online. Pada psikologi konsumen dan penetapan harga, di sini terdapat harga referensi, di mana di sini konsumen sering menerapkan harga referensi, yaitu membandingkan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat atau dengan kerangka referensi eksternal seperti harga eceran, reguler yang terpasang. Di dalam psikologi konsumen dan penetapan harga terdapat asumsi harga kualitas, yaitu banyaknya konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Artinya di sini harga yang mahal, di sini anggapan konsumen adalah berarti kualitasnya juga akan bagus dan sebaliknya. Lalu juga di sini terdapat akhiran harga, di mana di sini banyak penjual yakin bahwa harga harus berakhir dengan angka ganjil. Pelanggan melihat barang dengan harga 299.000 misalkan, lalu berada di dalam kisaran 200.000. Nah, artinya di sini anggapan dari konsumen itu hanya seharga 200, bukan 300.000. Padahal bedanya cuma Rp1. Nah, hal seperti inilah yang sering dapat menarik pelanggan untuk membeli dengan adanya penetapan harga seperti itu. Kalau ditetapkan seharga 300.000, maka pelanggan akan merasa harga itu lebih mahal ketika dia melihat harga sebesar 299.000 yang bedanya hanya Rp1 saja. Ada 6 langkah dalam menentukan kebijakan penetapan harga. Yang pertama yaitu memilih tujuan penetapan harga, langkah kedua menentukan permintaan, langkah ketiga memperkirakan biaya, langkah keempat menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing, langkah kelima memilih metode dan penetapan harga, langkah keenam yaitu memilih harga akhir. Pada menetapkan tujuan penetapan harga, langkah pertama itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk kelangsungan hidup atau kemampuan bertahan. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan atau laba saat ini. Ketiga, memaksimalkan pangsa pasar mereka, baik itu harga, penetrasi pasar, dan lain-lain. Yang keempat, pemerahan pasar maksimum, harga skimming pasar. Yang kelima, kepemimpinan kualitas produk. Yang keenam adalah tujuan lain. Dalam penetapan harga, penetrasi pasar akan berhasil jika pasar sangat peka terhadap harga dan harga rendah akan merangsang pertumbuhan pasar. Biaya produksi dan distribusi menurun dengan semakin banyaknya pengalaman produk, dan harga yang rendah akan menghilangkan semangat pesaing lama dan potensial. Pada penetapan harga, skimming pasar akan berhasil jika terdapat cukup banyak pembeli yang memiliki permintaan saat ini. Kemudian juga biaya satuan memproduksi volume kecil tidak begitu tinggi sehingga tidak menghilangkan keuntungan dari mengenakan harga maksimum yang mampu diserap oleh pasar.
Harga awal yang tinggi tidak menarik banyak pesaing ke pasar. Harga yang tinggi mengkomunikasikan citra produk yang unggul. Langkah kedua yaitu menentukan permintaan. Dengan cara menganalisis sensitivitas harga, kemudian memperkirakan kurva permintaan melalui survei, eksperimen harga, dan analisis statistik. Kemudian elastisitas harga permintaan. Tampak seperti gambar di mana di sini ketika harga $110, maka di sini terdapat permintaan sebanyak 105 permintaan. Tetapi ketika harga dinaikkan pada nilai $15, maka di sini permintaan menjadi menurun, hanya sebanyak 100 permintaan ya. Ini untuk yang permintaan inelastis. Kemudian pada permintaan elastis, ketika harga itu $10, maka di sini permintaan sebanyak 150 produk. Ketika dinaikkan menjadi $15, maka di sini permintaan menjadi menurun secara drastis, yaitu sebanyak 50 permintaan saja. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi sensitivitas harga, seperti produk lebih berbeda, pembeli kurang menyadari produk pengganti, pembeli tidak dapat membandingkan kualitas produk pengganti dengan mudah. Pengeluaran merupakan bagian kecil dari total penghasilan pembeli. Pengeluaran kecil dibandingkan dengan total biaya produk akhir. Kemudian juga sebagian biaya ditanggung oleh pihak lain. Penggunaan produk digabungkan dengan aset yang dibeli sebelumnya. Produk diasumsikan sebagai yang mempunyai kualitas, gengsi, eksklusivitas yang lebih tinggi. Kemudian juga pembeli tidak dapat menyimpan produk. Langkah ketiga yaitu memperkirakan biaya, di mana di sini terdapat jenis-jenis biaya dan level dari produksi. Yang pertama, biaya tetap atau sering dikenal dengan overhead, yaitu adalah merupakan biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh produksi atau penjualan. Lalu yang kedua, biaya variabel, di mana di sini langsung berubah menurut level dari produksinya. Yang ketiga, biaya total, yang merupakan jumlah biaya tetap dan biaya variabel untuk tiap level produksi tertentu. Yang keempat, biaya rata-rata, yaitu merupakan biaya per unit untuk level produksi tersebut. Biaya tersebut sama dengan total biaya dibagi dengan produksi. Produksi yang terakumulasi itu adalah kurva pengalaman atau experience curve atau learning curve, itu adalah merupakan penurunan biaya rata-rata dengan terakumulasinya pengalaman produksi tersebut. Pada learning curve atau kurva learning, nah di sini terdapat biaya per unit, kemudian juga terdapat akumulasi produksinya. Lalu juga di sini menggambarkan harga saat ini. Nah, di sini terdapat garis kurva yang merupakan kurva pengalaman. Pada menetapkan tujuan penetapan harga, langkah pertama itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk kelangsungan hidup atau kemampuan bertahan. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan atau laba saat ini. Ketiga, memaksimalkan pangsa pasar mereka, baik itu harga, penetrasi pasar, dan lain-lain. Yang keempat, pemerahan pasar maksimum, harga skimming pasar. Yang kelima, kepemimpinan kualitas produk. Yang keenam adalah tujuan lain. Langkah kelima yaitu memilih metode penetapan harga. Yang pertama di sini harga markup atau markup pricing diperoleh dari penjumlahan biaya variabel dengan biaya tetap yang dibagi dengan unit penjualan. Nah, sehingga harga markup di sini diperoleh dari biaya per unit dibagi dengan
1 min pengembalian atas penjualan yang diinginkan. Kemudian harga sasaran pengembalian atau target return pricing. Harga sasaran pengembalian ini diperoleh dari biaya per unit ditambah dengan tingkat pengembalian yang dikalikan dengan modal yang diinvestasikan lalu dibagi dengan penjualan per unit. Metode penetapan harga yang ketiga yaitu volume titik impas, di mana titik impas itu diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi dengan biaya variabel. Kemudian yang keempat, harga berdasarkan nilai yang dipersepsikan, di mana di sini nilai yang dipersepsikan itu adalah perceived value. Kemudian harga pembeli atau price buyers, kemudian nilai pembeli atau value buyers, dan pembeli yang setia atau loyal buyers. Harga berdasarkan nilai yang digunakan atau value in use price. Ini adalah kurva titik impas. Nah, di mana di sini terjadi titik impas pada penjualan 30 dengan harga $500. Nah, titik impas terjadi ketika terjadi perpotongan antara total biaya dengan total pendapatan. Metode penetapan harga berikutnya yaitu yang kelima, penetapan harga nilai atau value pricing dengan cara penetapan harga murah setiap hari atau everyday low pricing, dan juga penetapan harga tinggi, rendah atau high low pricing. Yang keenam yaitu penetapan harga sesuai harga yang berlaku atau going rate pricing. Yang ketujuh penetapan harga tender atau auction type pricing. Nah, di mana di sini seperti yang pernah terjadi ya, tender di Inggris yaitu English Dutch, kemudian juga tender di Belanda atau Dutch auction, dan juga tender penawaran tertutup sales bid auction. Pada menetapkan tujuan penetapan harga, langkah pertama itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk kelangsungan hidup atau kemampuan bertahan. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan atau laba saat ini. Ketiga, memaksimalkan pangsa pasar mereka, baik itu harga, penetrasi pasar, dan lain-lain. Yang keempat, pemerahan pasar maksimum, harga skimming pasar. Yang kelima, kepemimpinan kualitas produk. Yang keenam adalah tujuan lain. Mengadaptasi harga melalui penetapan harga geografis dengan cara barter, offset, transaksi kompetisi, dan persetujuan pembelian kembali. Bisa juga dilakukan dengan cara diskon dan potongan harga. Misalkan dilakukan dengan diskon tunai, kemudian juga bisa diskon fungsional, diskon kuantitas, diskon musiman, potongan tukar tambah, dan bisa juga dilakukan dengan potongan promosi. Berikutnya adalah syarat pembayaran yang lebih lama, di mana di sini taktik penetapan harga promosi terdapat loss leader pricing, kemudian pembiayaan berbunga rendah, garansi dan kontrak jasa, termasuk di sini harga peristiwa khusus, rabat tunai, diskon psikologi. Ini adalah merupakan taktik penetapan harga diskriminasi, yaitu pada puncak itu adalah merupakan penetapan harga waktu, kemudian di bawahnya yaitu penetapan harga citra, lalu pada lapisan ketiga penetapan harga saluran, pada lapisan keempat yaitu penetapan harga lokasi, pada penetapan kelima merupakan penetapan harga bentuk produk, lalu penetapan terakhir lapisan terakhir yaitu penetapan harga segmen pelanggan. Pada taktik penetapan harga bauran produk, di sini terdapat 6 tingkatan. Pada tingkat puncak, tingkat pertama yaitu penetapan harga 2 bagian. Kemudian pada lapisan kedua, penetapan harga produk sampingan. Lapisan ketiga yaitu penetapan harga lini produk. Pada lapisan keempat yaitu penetapan harga bundle produk. Pada lapisan kelima, yaitu penetapan harga produk pelengkap.
Dan terakhir, lapisan ke-6 paling bawah, yaitu penetapan harga keistimewaan produk. Dalam memprakarsai dan menanggapi perubahan harga, di sini terdapat alternatif bauran pemasaran, tergantung dari pilihan strategi, alasan, kemudian juga konsekuensi dari alternatif itu sendiri. Untuk memulai peningkatan harga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu inflasi biaya, penetapan harga antisipasi, kelebihan permintaan, penundaan penetapan harga, klausul kenaikan harga, memisah-misahkan elemen pembentuk harga, dan pengurangan diskon. Untuk menanggapi biaya yang lebih tinggi atau permintaan yang berlebih tanpa menaikkan harga, termasuk di sini mengurangi jumlah produk daripada menaikkan harga, kemudian menggantikan dengan bahan atau unsur yang lebih murah, mengurangi atau menghilangkan keistimewaan dari produk, mengurangi atau menghilangkan pelayanan produk seperti pemasangan atau pengiriman gratis, menggunakan bahan kemasan yang lebih murah atau mempromosikan ukuran yang lebih besar guna mengurangi biaya pengemasan, mengurangi jenis ukuran dan model yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir, menciptakan merek ekonomis baru. Reaksi atas perubahan harga, tentu saja kita akan melihat reaksi dari pelanggan, kemudian juga reaksi dari pesaing. Berikutnya menanggapi perubahan harga pesaing. Nah, tentu saja harus dilakukan dengan cara mempertahankan harga dan nilai tambah. Bisa juga dilakukan dengan menurunkan harga, meningkatkan harga, dan memperbaiki mutu. Nah, lalu meluncurkan lini petarung berharga murah, artinya membuat produk baru yang harganya lebih murah dari produk yang ada. Ini adalah merupakan kerangka kerja untuk merespon pesaing harga murah. Ketika perusahaan disuguhkan dengan pertanyaan pelanggan saat ini dan pelanggan masa depan. Jika pertanyaan itu dijawab ya, nah berarti di sini perusahaan harus mengadakan perang harga, kemudian meningkatkan depresiasi produk, dan juga menggunakan kombinasi taktik. Nah, kalau itu jawabannya adalah tidak, maka kita harus mengamati. Nah, tetapi jangan melakukan konfrontasi dengan pesaing baru. Jika perusahaan itu terdapat banyak konsumen yang bersedia membayar lebih untuk manfaat yang diberikan oleh perusahaan, maka di sini perusahaan harus menjawab apakah perusahaan tidak mengambil konsumen tersebut. Maka di sini perusahaan harus belajar untuk hidup dengan perusahaan kecil. Jika mungkin bergabunglah atau ambil alih perusahaan pesaing. Nah, kalau itu iya, maka di sini perusahaan harus memperkuat diferensiasi dengan menawarkan lebih banyak manfaat seiring berjalannya waktu, restrukturisasi perusahaan, kemudian mengurangi harga dari manfaat yang kita tawarkan. Jika posisi perusahaan membuat bisnis dengan biaya murah, nah, apakah bisnis itu akan menghasilkan sinergi dengan bisnis lama perusahaan? Maka responnya kalau itu tidak, maka beralihlah ke penjualan solusi atau ubah perusahaan menjadi pemain biaya murah. Kalau itu responnya iya, nah berarti di sini harus menyerang pesaing dengan biaya murah dengan mendirikan bisnis biaya murah. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.